Komisi 7 DPR RI. Ini komisi yang sangat bermartabat. Hidup Komisi 7. Ya, saya berharap jangan ada dusta di antara kita. Katakan yang benar jika itu benar. Katakan salah jika itu salah. Yang salah diluruskan. Kedap saya tetap jaya. Masyarakat 3 kampung lingkar tambang batubara di kawasan Kampung Tukul, Kecamatan Tering, Kampung Longdalik dan Keliwai, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kaltim, berharap pemerintah pusat segera membuka kembali aktivitas tambang PT Kedap Saya. Hal itu berawal dari penyegelan dan penghentian aktivitas kerja tambang oleh Dirjen Gakum KLHK melalui kunjungan Komisi 4 DPR RI ke site PT Kedap Saya, Kampung Tukul, pada Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022. Wilhelmus, tokoh masyarakat adat Kutai Barat, menyuarakan aspirasi masyarakat 3 kampung lingkar tambang tersebut saat kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI, Bidang Energi Riset dan Teknologi dan Lingkungan Hidup ke PT Kedap Sayak, Jumat tanggal 9 September tahun 2022. Kunjungan Komisi 7 DPR RI ini tiba di site PT Kedap Sayak menggunakan helikopter. Sekira pukul 12 siang, rombongan wakil rakyat itu dipimpin Bambang Haryadi dari fraksi Gerindra, didampingi 9 anggotanya, yakni Yulian Gunhar fraksi PDIP, Nasyirul Falah Amruh fraksi PDIP, Muhtaridin fraksi Golkar, Lamhot Sinaga fraksi Golkar, Riko Sia fraksi Nasdem, Abdul Kadir Karding fraksi PKB, Sartono Hutomo fraksi Demokrat, Nur Hasan Zaidi fraksi PKS, Nasril Bahar fraksi PAN, dan Direktur Batubara, Ditjen Minerba, Lana Saria. Kepada wakil rakyat itu, dengan tegas Wilhelmus mengatakan bahwa masyarakat 3 kampung lingkar tambang menolak terkait penutupan aktivitas tambang PT Kedap Sayak. Hal itu disebabkan 90% putra-putri dari wilayah tersebut menggantungkan nasibnya sebagai pekerja tambang di perusahaan batubara itu. Hari ini tokoh masyarakat kita saya bangga dengan hari ini. Karena dia mendengar bahasa kita hari ini. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mereka bicara, mereka mendengar. Paling penting hari ini, yang sangat penting hari ini wakil rakyat walaupun dari komisi yang berbeda, dari fraksi yang berbeda, tapi mereka mendengar. Karena yang saya sangat harap, tambang ini hidup, tambang ini bergerak, tambang ini bekerja, masyarakat punya penghidupan. Kedua, yang saya harapkan, para tokoh rakyat ini berbeda dengan yang ada. Malah kita niru, mereka tunggu tarian kita. Enggak ada, tapi enggak apa-apa. Mereka tunggu juga kopi kita. Nah, tapi kopi kita enggak ada. Kedua, benar ya, saya bisa lupa. Kedua, yang paling mereka ini akan sampaikan, usahakan adalah masyarakat lingkar tambang kita dapat listrik. Bukan listrik ini lagi, ini tetap harus jalan, tapi PLN tetap harus jalan. Oke. Ini suara dari saya. Saya mau mereka menyampaikan suara dari mulut mereka. Bagus Pak Mus. Dapat menyediakan listrik bagi masyarakat warga sekitar sini. Karena kebutuhan listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Dan kami berkomitmen agar masyarakat kita ini PLN bisa menyediakan minimal tahap awal. Ada kawan kita dari Dapil sini, Pak Ismail, bisa turut memperjuangkan. Kebetulan kemarin kita ada program-program terkait bantuan-bantuan pembangkit listrik terpadu. Mudah-mudahan ke depan masyarakat bisa dapat menikmati listrik. Dan persoalan khususnya di PT Kedap Sayak ini segera bisa mendapatkan titik tengah lah. Jalan tengah yang tidak merugikan masyarakat khususnya. Mungkin itu ya. Kami menolak kayak sang kakum kemarin dong polis begitu Pak. Ya. Itu kami tidak mau. Kalau tutup kami di mana makan nanti? Pasti banyak kurang Pak. Tolong itu diperhatikan Pak. Ya, jadi intinya permasalahan ini masyarakat ini menolak keras adanya penutupan tambang. Tanpa tambang ini hidup menjadi sengsara. Sangat sengsara Pak. Karena 90% warga masyarakat lingkar tambang bekerja di PT KS. Jadi ini harapan saya hari ini sangat bangga dan apresiasi kepada Komisi
7 DPR RI. Ini komisi yang sangat bermartabat. Hidup Komisi 7. Ya, mereka mendengarkan aspirasi kita. Mereka mendengarkan apa yang dirasakan oleh kita. Saya berharap jangan ada dusta di antara kita. Katakan yang benar jika itu benar. Katakan salah jika itu salah. Yang salah diluruskan. Kedap saya tetap jaya. Terima kasih. Semoga bapak-bapak Buka aja banyak-banyak sini, jangan main geser. ya. Jangan main Karena ini ada orang yang berkepentingan ini, jujur saja. Orang yang berkepentingan, tolong diselesaikan dengan cara baik. Oke, baik. Teman-temanku, saudaraku, sahabatku, orang Dayak bermartabat. Kita doakan semoga wakil kita kembali mereka ke Jakarta dengan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurutnya akibat tindakan Dirjen Gakum KLHK atas penghentian aktivitas tambang, PT Kedap Sayak beberapa lalu, diduga ada kepentingan oknum tertentu, sehingga berimbas kepada perekonomian masyarakat lingkar tambang. Ketua Rombongan Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryadi mengatakan, kedatangannya bersama rombongan ke PT Kedap Sayak, yang meliputi wilayah 3 kampung, yakni Tukul, Longdalik dan Keliwai, hanya untuk mengecek langsung kondisi di lapangan, pasca penghentian aktivitas kerja tambang beberapa waktu lalu. Dalam dasar kunjungan ini Pak, atas laporan ini, apa yang sudah dilihat di lapangan? Ya, kami melihat yang terjadi di lapangan secara langsung kan, bagaimanapun ini domain ada 2 kementerian kan, ini di belakang kami ini penyegelan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kami pengen melihat semua total permasalahan, termasuk perizinan-perizinan apakah sudah lengkap. Tadi sudah disampaikan ada beberapa izin yang memang dinyatakan oleh Kepala Dinas tidak memadai, bahkan belum ada kan, itu salah satu yang akan kami bahas ntar di Jakarta, tidak harus di sini. Apalagi kita kan melihat kondisi masyarakat juga tidak bagus kondisinya kan gitu. Kalau untuk KS sendiri Pak, seperti apa Pak? Ya kita lihat dulu lah datanya, kami tidak bisa melihat sepihak jadi kan. Kami kan banyak, kami akan compare data dari sini dan juga data dari pihak lain gitu. Tapi kan untuk penyegelannya Pak sedikit aku dari masyarakat sini atau dari perusahaan Pak, maksudnya bertepatan dengan Oh, penyegelan ini bukan domain kami karena ini lingkungan, tapi tadi dijelaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan ternyata ya emang ada satu perizinan yang belum memadai gitu. Kami yang akan kami soroti terkait pemberian RKAB oleh Kementerian SDM, apakah sudah sesuai atau tidak kan? Bagaimanapun RKAB itu ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi. Kalau sudah sesuai Pak, seperti ada jeda waktu tadi sampai tanggal 21 September. Oh, itu jeda dari berdasarkan ketentuan dari putusan pengadilan niaga. Tapi kita kan mendengar bahwa ada putusan kasasi yang memenangkan Kementerian Lingkungan Hidup. Kami tidak bisa mendengar hanya sepihak terkait kalau putusan pengadilan niaga itu sifatnya hukum administrasi, tidak membatalkan pencabutannya. Jadi Kepmen 77 dari Kementerian Lingkungan Hidup sampai saat ini masih sah dan berlaku. Terlebih lagi ketika ada putusan kasasi yang memenangkan Kementerian Lingkungan Hidup. Makanya kami akan cek betul gitu loh. Kami tidak ingin semua pihak harus bisa legowo bisa menerima emang apa sih yang yang terjadi gitu kan. Tidak bisa kita ya tadi terima kasih kepada pihak PT Kedap Sayak memberikan data. Tapi itu data dari PT Kedap Sayak. Kami juga akan minta data dari kementerian lainnya gitu kan. Apakah sudah betul terkait dengan SDM karena pemberi izin SDM. Kami akan lihat ini. Bahkan kami akan berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung. Karena sekarang di Undang-Undang Kejaksaan Agung, Undang-Undang Kejaksaan yang baru, mereka boleh masuk di dalam unsur-unsur yang mengganggu perekonomian negara. Menurut Bapak, seperti apa tuh Pak? Kok akte perdamaian dikeluarkan oleh KLHK, sementara yang menyegelkan ini dari... Nah ini yang membuat kita yang harus kita telusuri. Yang satu kan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Jadi jelas mereka emang bertugas itu. Satu sisi sifatnya administrasi, nggak ngerti saya dari direktorat mana kan. Dari Direktorat Planologi katanya kan. Nah itu kita mau sinkronkan mana yang paling akurat gitu. Oke. Terkait soal penyegelan dan penghentian aktivitas PT Kedap Sayak, Bambang menegaskan merupakan domain dari kementerian terkait. Sementara oleh instansi Dinas Lingkungan Hidup setempat, masih ada yang belum dilengkapi oleh perusahaan. Untuk itu pihaknya dari Komisi 7 DPR RI akan melakukan cross-check kepada pihak-pihak terkait
agar persoalan ini bisa selesai dan membawa keuntungan bagi masyarakat Kampung Lingkar Tambang. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Heri Bertus Hajang, AJK TV melaporkan.